Terjebak satu malam yang indah. Bab 092. Membuat istrinya tersipu-sipu, lantas berbalik badan dan memeluk Riko dengan sangat erat. Riko tersenyum lega, istrinya tak lagi merajuk. "I love you, Laura," bisik Riko. "I love you too Mas Riko," balas Laura, lalu mencium pipi suaminya. "Kok cuma pipi? Ini belum," protes Riko, seraya menunjuk ke bibirnya. Laura menyambar cepat bibir tebal milik suaminya itu. Lantas mereka saling memagut bibir dan melilitkan lidah mereka. Tak hanya itu, Riko membawa istrinya mengarungi nirwana hingga mereka kelelahan. Lalu mandi bersama, dan kembali mendakinya, sampai mereka saling terpuaskan. "Iyakah puas?" "Iya, saat itu." "Besok pasti pengen lagi." "Artinya belum puas, ya? Kan, masih diulang lagi." "Ah, entahlah." Autor bingung mendefinisikan kata puas untuk urusan hal yang satu ini. Sebab bukankah puas itu sudah mencapai kadar akhir, ya? Tapi, masih ingin berlanjut, lagi dan lagi. Ayo, readers, bantu autor menjabarkannya. Malam itu, Riko mengajak Laura makan di luar. Lalu shopping dan menonton berdua, tanpa Kinan. Meski Laura beberapa kali mengajaknya pulang. Sebab teringat Kinan yang tertidur di rumah. Riko mengingatkan, bahwa sekarang ada Rani yang akan menjaga Kinan. Laura, hanya saat senggang dan tidak sedang bersamanya. "Aneh rasanya pergi tanpa Ki, Mas. Besok, kalau pergi ajak saja, ya?" "Iya, nggak apa-apa, ada pengasuh kesayangan mantan istri Mas Riko. Tapi, aku mau ajak Ki kalau kita kemana-mana," sewot Laura, saat mereka dalam perjalanan pulang. "Iya, sayang. Tapi, nanti lagi ya." Riko mengerling genit pada sang istri. "Hah? Kan, tadi sudah 2 kali, Mas. Mau 3 kali, biar kayak minum obat, kan?" seloroh Riko. "Idih, sakit kamu, Mas," celetuk Laura. "Memang sakit. Kamu itu sudah kayak narkotika buat aku, lah," sahut Riko. "Apaan?" balas Laura dengan tatapan lekat ke sang suami. "Iyalah, bikin candu. Nggak bisa banget Mas tuh kelamaan jauh dari kamu. Di kantor saja, keingetan kamu terus. Pengennya cepat pulang, terus peluk kamu, aku Riko." Membuat Laura sontak mencubiti kulit Riko di segala sisi. Riko tergelak mendapatkan serangan bertubi-tubi dari sang istri. Sementara Laura tak peduli dengan wajahnya yang merona, dia terus mencubiti kulit suaminya. Hingga Riko hampir saja oleng membawa kemudinya. "Astagfirullah," pekik keduanya. "Maaf, Mas." Laura membetulkan letak duduknya dengan perasaan yang was-was dan panik. Sebab hampir saja kendaraan suaminya itu menabrak pembatas jalan. Riko mengusap paha Laura, seraya tersenyum. "Semua aman, sayang." Laura menghela nafas dan duduk dengan nyaman di tempatnya. Riko mengemudikan kendaraan itu kembali dengan hati-hati. Hingga mereka sampai di rumah. Laura tertidur di dalam mobil. Riko menggendong wanitanya, dan membawanya ke kamar tamu yang lebih dekat. Sementara kendaraan Riko, dia pasrahkan ke satpam rumahnya agar memasukkan ke garasi. Riko pergi ke kamar utama, dan mengambil pakaian ganti untuk sang istri. Setelah dia sendiri bertukar pakaian. Saat berbalik badan hendak keluar, Riko terkejut, sebab pintu kamarnya tiba-tiba terbuka. Astagfirullah. Riko berjingkat, menatap istrinya yang tiba-tiba ada di depan pintu. Dengan wajah cemberut dan tertunduk kesal. "Sayang, Mas baru mau nyusul ke bawah," ujar Riko, seraya membantu istrinya masuk.
dan kemudian mengunci pintu kamar mereka. "Nyebelin, kok aku ditaruh di kamar tamu?" kesal Laura, seraya membanting tubuhnya ke atas ranjang. "Mas tadi mau nyusul ke sana. Mau tidur di sana saja pikir, Mas." "Bohong," cebik Laura. "Nih, Mas sudah bawa baju tidur buat kamu," sahut Rico seraya menunjukkan pakaian tidur milik Laura yang dia peluk dengan erat. Laura menaikkan kedua alisnya, lalu tersenyum lebar. Lalu merangkak naik dan rebah di tengah ranjang. Rico ikut mendekat, dan memeluk tubuh sang istri. "Nggak ganti baju, dulu?" tanya Rico. "Mager, sudah ngantuk banget," sahut Laura. "Memangnya sudah sikat gigi?" "Biasanya cerewet, Mas sikat gigi dulu kalau mau tidur." "Jangan lupa cuci kaki," celetuk Rico, menirukan bahasa Laura yang kini menjadi tembang. Sebelum mereka beranjak ke peraduan, Laura terbahak mendengar kalimat Rico yang menirukannya. Wanita itu menunggangi tubuh sang suami dan menggelitiknya tanpa ampun. Hingga Rico benar-benar meminta ampun, sebab sudah sangat lemas. Kalau hanya kena tendang, mereka sudah biasa bergurau saling melayangkan pukulan. "Latihan," kalau kata Laura. Awalnya, Rico merasa aneh. Tapi, lama-kelamaan justru unik dan asik. Tak jarang, Laura mengajak Rico sparring. Beruntung Rico dulu pernah ikut latihan bela diri. Walaupun tidak sekonsisten Laura, setidaknya kini dia tahu, kalau semua itu Tuhan atur untuk saat ini. Saat dia bersama Laura, jadi samsak, sudah biasa bagi Rico. Setelahnya, nirwana yang mereka daki bersama. Keesokan harinya, Laura bangun awal seperti biasanya. Dia akan berolahraga. Jika dulu dia sendirian, kini ada Kinan yang menemaninya. Rico, dia sudah kelelahan mendaki puncak nirwana beberapa kali bersama sang istri. Jadi dia menolak ajakan Laura untuk lari. Pagi, Kinan yang menggedor kamar papanya untuk berolahraga. "Ki, makan bubur ayam yuk." Laura berhenti di gerobak tukang bubur ayam yang biasa mangkal di taman saat pagi hari. Kinan dengan semangat mengangguk, dan menerima tawaran ibu sambungnya, dan duduk di samping sang ibu. "Ki, kenal sama Mbak Rani, enggak?" tanya Laura. "Lani, capa bu, Ki ndak kenal," sahut Kinan dengan bahasa kadelnya. "Yang dulu jagain Ki waktu bayi. Mama Ki nggak pernah cerita." Kinan hanya bengong dan tidak mengerti dengan yang dimaksud ibu sambungnya itu. Bocah itu terus memakan bubur yang ada di dalam mangkuknya. Sementara Laura tersenyum lebar, menertawakan kebodohannya. Bertanya pada bocah yang belum mengerti apapun itu. Setelah selesai makan bubur, Laura mengajak Kinan pulang. Tak lupa, dia membeli beberapa porsi untuk dia bawa pulang. "Ki, Mbak Ola, ini Kinan." "Masya Allah, sudah sebesar ini," sambut Rani, saat melihat Kinan pulang dari lari pagi bersama Laura. Kinan bengong, dan bersembunyi di balik tubuh Laura. Hal yang wajar, bukan? Jika Kinan tak mengenali Rani. Sebab saat Kinan dibawa ke Kalimantan, saat itu usianya masih di bawah 5 bulan. Tentu saja Kinan tak mengenali sosok Rani kini. Bahkan usianya sekarang saja masih belum mengerti banyak hal. "Ki, yuk main air. Kamu suka main air, kan?" bujuk Rani, agar Kinan mau bersamanya. "Mau sama Ibu Ola aja," sahut Ki cepat, seraya memeluk erat kaki Laura. "Mbak Rani bisa main bola?" tanya Laura. "Hah, bola? Nggak bisa, Mbak," sahut Rani jujur. Laura menghela nafasnya panjang, lalu menggendong Kinan dan menatap lekat wajah Rani yang dalam kebingungan. "Sebaiknya,
Kamu tanyakan lagi sama majikan kamu yang kaya raya itu. Pengasuh yang seperti apa yang dibutuhkan oleh putra kesayangannya, ujar Laura sinis. Wanita itu masih menyimpan kesal dengan kedatangan gadis itu. Seolah usahanya tak dihargai sama sekali oleh Ernia. Meski Rico sudah menjelaskan, tapi hatinya masih belum terima dengan itu semua. Laura membawa Kinan masuk ke rumah, lalu mengajaknya untuk segera mandi pagi. Bubur ayam yang dia bawa sudah dia serahkan ke Lily agar dibagi ke semua asisten yang ada. Sementara Rico, pria itu tidak suka dengan kudapan lembek yang terbuat dari nasi itu. Karenanya, Laura tak membelikan suaminya itu. Setelah selesai mengurus Kinan, Laura segera membawa bocah itu ke kamarnya. Rico baru saja keluar dari kamar mandi, dengan handuk yang melilit di tubuhnya, membuat Laura ingin sekali mendekapnya dan mengajaknya bergulat saja. Untung ada Kinan, yang membuatnya urung melakukan keinginannya itu. Ibu siapkan pakaian papa dulu, ya. Ki tunggu di sini, ujar Laura seraya meletakkan bayinya itu ke atas ranjang. Dengan sigap, bujang kecil itu sontak berdiri dan berjingkrak di atas ranjang. Laura dan Rico membiarkan saja anak aktif itu melakukannya. Ki, hati-hati, sayang, seru Laura, saat dia melirik bocah itu melompat di tepi ranjang. Oke, sahut Kinan, seraya kembali ke tengah ranjang. Setelah Rico siap, Laura mengantarkan suaminya untuk sarapan pagi. Kinan dalam gendongan sang ayah. Terlihat Rani sedang membantu Lily menyiapkan sarapannya di meja makan. Rico melirik istrinya, yang berjalan di sampingnya, menenteng tas kerja miliknya. Lah, Kinan tidak mau sama Rani kah? Ketakutan malah, Mas, sahut Laura dengan seringai di wajahnya. Dengan senyum penuh kemenangan. Tidak dibiarkan dulu mereka untuk berkenalan, ujar Rico, seraya terus melangkahkan kakinya menuruni anak tangga. Kinya nggak mau, Mas. Mau dipaksa. Mas tega paksa anak sendiri. Bukan seperti itu, sayang. Setidaknya, Mas masih mau belain mantan istri tersayang. Ketus Laura, menampakkan kecemburuannya. Bukan begitu, sayang. Tapi, Ki itu butuh orang sepertiku, Mas, yang menyukai hal yang sama. Cocok sejak kami bertemu untuk pertama kali. Ki saja nggak kenal sama dia. Begitu suruh jagain Kinan. Tahu apa dia tentang Ki? Celetuk Laura, menumpahkan kekesalan yang masih ada. Ki dibawa ke Kalimantan saat usianya masih sangat kecil, Ola. Coba Mas tanya, usia berapa sih? Anak-anak mulai mengingat hal-hal dalam hidupnya. Rico menghentikan langkahnya, merasa kurang suka dengan sikap keras dari istrinya itu. Iya, dia kurang setuju dengan keputusan Ernia dan Awan mendatangkan Rani di antara Rico dan Laura. Tapi, apa salahnya dicoba? Jika memang banyak membantu, kenapa tidak? Pikir Rico. Tapi, sepertinya istrinya belum bisa memahami niat dan tujuan dari keberadaan Rani di rumahnya. Rani menatapnya tajam, merasa sang suami tak sepemikiran dengannya. Wanita itu merasa suaminya selalu membela mantan istrinya itu, membuatnya sangat kesal, dan emosi. Api cemburu kembali menguasainya. Kalau Mas Rico setuju dengan itu, ya sudah, aku tidak akan mengurus Kinan lagi. Aku mau tidur saja, capek. Istri Rico itu berbalik badan, lalu berlari menaiki anak tangga dan kembali ke kamarnya. Rico menghela nafasnya berat. Hari ini ada meeting penting di kantornya, dan dia tidak bisa untuk absen. Tapi istrinya butuh penenangan darinya. Pria itu sejenak bergeming di tempatnya,
menimbang hal yang akan dia lakukan. Kinan menatap Laura yang berlari dengan cepat, dan membanting pintu kamar saat menutupnya. Rico menghela nafasnya panjang, mendengar bunyi berdebum. Selama menikahi Ernia, semarah apapun hatinya. Bahkan saat Ernia dibuat lara hati oleh sang ibu, Ernia tak pernah melakukan hal sekasar itu. Rico mengerti, tak bisa membandingkan keduanya. Sebab semua manusia punya sifat dan karakter yang berbeda pastinya. Dia harus maklum dengan sikap sang istri. Pautan usia yang begitu jauh membuat Rico harus bisa ngomong sang istri. Ki, Ibu Ola sedang kurang enak badan. Nanti, Ki main sama Mbak Rani, ya. Papa, usahakan untuk pulang cepat nanti, ujar Rico, berbisik pada anaknya itu. Ibu Ola kenapa, Pak? Nggak apa-apa, sayang. Besok juga sudah baikan. Makanya, Ki jangan ganggu Ibu Ola dulu, ya. Hari ini main sama Mbak Rani dulu. Besok bisa main lagi sama Ibu Ola, oke? Iya, Pak. Rico berjalan mendekat ke arah meja makan. Rani mengangguk hormat seraya, tersenyum lebar. Rico meletakkan Kinan di kursi, sementara dia sendiri duduk di kursinya. Ran, ajak Kinan main di kamarnya ya. Kamu pasti tahu cara membujuknya, kan? Istriku sedang kurang enak badan. Jadi, tolong handerki untuk sehari ini, ya. Baik Pak, sahut Rani, seraya mendekat ke arah Kinan dan mengajaknya pergi. Kinan awalnya menolak. Tapi, saat Rico sedikit membujuknya Kinan mau pergi bersama Rani. Rico segera menyelesaikan sarapannya. Setelah itu pergi ke kantor. Tepat jam makan siang, Rico meninggalkan kantornya untuk pulang ke rumah. Perasaannya tidak tenang sama sekali, selama dia berada di kantor. Teringat istrinya, yang sedang merajuk pasal Ki dan Rani. Sepanjang perjalanan pulang, Rico memikirkan hal tersebut. Bahkan dia menghubungi Awan kembali. Sudahlah, Ram. Kami terserah kamu saja. Kalau memang Rani mengganggu hubungan kalian, aku nanti akan hubungi Rani untuk pulang kembali ke rumah Ernia, ujar Awan. Santai. Istriku kurang suka dengan kehadiran Rani, Wan, sahut Rico dalam dilema. Kamu itu suaminya. Semua keputusan ada di tanganmu, Ram. Aku hanya ingin membantu agar istri kamu tidak terlalu capek. Begini saja, mungkin setengah bulan lagi Linda harus pulang untuk urusan pernikahannya. Biar Ki pulang sama tantenya itu. Kalau memang uluran tangan kami ditolak, Ernia juga mau Ki pulang. Aku mau jemput sendiri, istriku sedang hamil muda. Dia nggak mau aku tinggal lama-lama. Pergi ke kantor saja, bisa sampai. Berkali-kali dia telepon, jelas Rico. Ernia hamil, Wan. Dalam hati Rico ada yang berdesir. Secepat itu, pikir Rico. Bahkan mereka baru menikah 1 tahun. Iya, sudah jalan 2 bulan, alhamdulillah. Karena itu, kami kirim Rani ke sana. Supaya kalian juga segera menyusul juga. Aku harus membujuk istriku dulu, Wan. Kalau nyaman, Ola senang ada Kinan. Tapi, jujur saja, kedatangan Rani benar-benar membuat Ola hilang mood buat jaga Kinan, aku. Rico dengan jujur. Jadi, aku akan bicarakan dulu dengannya. Nanti aku kabari lagi keputusannya. Kalau memang Rani harus pergi untuk membuat Ola mood lagi, terpaksa aku harus melakukan hal itu, Wan. Maaf, sahut Rico. Aku pikir begini, Ram. Kita tanya dulu Kinan. Jika anak tersebut masih ingin lama dengan kalian. Oke. Tapi, kalau semisal anaknya ingin bersama kami harap kamu juga
Mengerti keadaan? Balas Awan. Iya, aku paham Wan. Tapi, aku masih ingin bersama putraku, kekeh Riko.